Ada alasan penting, ada sebuah alasan yang maha penting soal mengapa di era reformasi ini, masa jabatan seorang pejabat publik, termasuk masa jabatan seorang presiden, dibatasi hanya 2 periode saja. Maksimal hanya 10 tahun saja. Alasannya, dasar argumentasinya berasal dari pengalaman bangsa kita sendiri, berasal dari perjalanan sejarah bangsa kita sendiri. Selama setengah abad lebih masa kemerdekaan sebelum era reformasi, selama 53 tahun awal perjalanan sejarah Republik Indonesia, antara tahun 1945 sampai dengan 1998, kita hanya mengenal 2 orang presiden saja, yakni Bung Karno yang memerintah selama 21 tahun lamanya, dan Pak Harto yang memerintah lebih lama lagi, yakni sampai 32 tahun lamanya. Dari 2 pengalaman panjang dan sangat berharga ini, bangsa kita belajar betapa kekuasaan yang demikian lama dipegang oleh seseorang, seumuran dengan lama kekuasaan raja-raja, itu ternyata tidak membawa kebaikan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan yang digenggam seorang pemimpin terlalu lama menyuburkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekuasaan yang digenggam suatu kelompok elit kekuasaan dan bisnis dalam jangka waktu yang terlalu lama malah menyuburkan penindasan terhadap rakyat Indonesia sendiri, membunuh prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya belajar dari pengalaman pahit dan berharga itu, di era reformasi 1998, para pemimpin bangsa kita mengambil sikap yang bijaksana, yang sangat-sangat bijaksana, yakni membatasi masa jabatan seorang presiden, dibatasi hanya 2 periode saja, maksimal hanya 10 tahun saja. Konsep ini diadopsi dari banyak negara yang sudah lebih matang praktek demokrasinya, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Mereka ini terbukti bisa jadi negara-negara yang maju, walaupun kepemimpinan nasionalnya selalu berganti dalam kurun periode tertentu. Memang, walaupun ada beberapa negara yang terbukti bisa melompat maju berkat kekuasaan politik yang cukup lama digenggam seorang pemimpin karismatik dan relatif bersih, seperti di Singapura misalnya. Tapi pengalaman di banyak negara lain, termasuk di Indonesia sendiri, kekuasaan yang terlalu lama digenggam seorang pemimpin cenderung menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia membawa kehancuran. Kekuasaan yang terlalu lama digenggam seorang pemimpin cenderung membangun kelompok elit politik bisnis baru yang semakin lama semakin rakus, semakin takut kehilangan kekuasaan. Sampai-sampai mereka ini membunuh kritik dan demokrasi. Sampai-sampai mereka mengingkari cita-cita kemerdekaannya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Jangan kemana-mana, kita lanjut sesudah yang satu ini. Jalan politik Presiden Joko Widodo sepertinya belum berakhir, meski nanti tak lagi menjabat sebagai pimpinan negara. Baru-baru ini, Jokowi diusulkan jadi Ketua Koalisi Permanen Pemerintah. Namun, hal ini ditepis oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, belum ada langkah konkret membahas wacana semacam itu. Usulan Jokowi jadi pimpinan koalisi permanen muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Ia menyebut Jokowi semestinya menjadi ketua koalisi partai politik yang punya visi misi yang sama membangun pemerintahan. Namun, usul ini dikritisi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, menyebut usulan PSI tidak logis dan bisa merusak demokrasi. Era reformasi telah mengajarkan kita. Era reformasi seharusnya jadi cermin sejarah bagi Pak Jokowi, bagi Presiden Jokowi, yang sebentar lagi bakal selesai dari tugas mulianya memimpin bangsa Indonesia sebagai Presiden kita yang ke-7. Di bulan Oktober nanti, tanggal 20 Oktober 2024, Pak Jokowi harus rela, harus ikhlas, harus legowo mengakhiri masa pengabdiannya. Era reformasi telah mengajarkan kita bahwa walaupun presiden kita silih berganti dari era Pak Habibie ke era Gus Dur, era Ibu Mega, era Pak SBY, dan kini era Pak Jokowi, ekonomi Indonesia tetap dapat berkembang baik. Bangsa kita bisa semakin maju, dan demokrasi serta kedaulatan rakyat bisa terjamin. Kelompok elit politik dan bisnis silih berganti menguasai Indonesia, tapi rakyat tetap dapat menikmati hasil pembangunan dan kemajuan.
Secara perlahan, ekonomi Indonesia terus makin maju. Makanya nih, ini menjadi pesan penting buat Pak Jokowi, buat Presiden Jokowi yang bakal mengakhiri kekuasaannya di tanggal 20 Oktober 2024 nanti, sekitar 7 bulan lagi dari sekarang. Semua aksi jungkir balik Pak Jokowi akhir-akhir ini, dari mulai mengintervensi Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga, memaksakan anaknya yang di bawah umur menjadi calon wakil presiden, melakukan intervensi terhadap proses sakral pemilu lewat kecurangan kucuran bansos, intervensi aparat dan tekanan hukum, dan sekarang hendak mengobrak-abrik tatanan partai politik, mau berkuasa di atas para ketua umum partai politik, semua itu buat melanggengkan pengaruh dan kekuasaan politiknya, buat melanggengkan kekuasaan kelompok elit di sekelilingnya. Pesan buat Pak Jokowi adalah jangan mengulangi kesalahan sejarah kita. Batasi dan atasi hasrat buat terus berkuasa. Masa kekuasaan presiden sudah dibatasi maksimal 2 periode, maksimal 10 tahun. Tidak bisa 3 periode, tidak bisa 15 tahun. Itu semua ada alasan kuatnya. Dan itu semua demi kebaikan dan kemajuan rakyat Indonesia. Pak Jokowi sebaiknya berhenti melakukan cawe-cawe politik, berhenti mengobrak-abrik tatanan politik, dan kembali fokus pada pembangunan. Pak Jokowi harus mau, harus rela, harus legowo buat lengser. Biarlah regenerasi kepemimpinan terus berlanjut. Percayalah bahwa penerus Bapak akan mampu melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik. Pak Jokowi, berhentilah cawe-cawe dan jangan biarkan politik Indonesia semakin hancur. Biarkan demokrasi berjalan, dan biarkan regenerasi terus bergulir. Jadi kalau kita bicara tentang kemana Jokowi setelah menjadi presiden, tentu pilihannya ada di Jokowi sekarang. Nah, memang setelah dia berpaling dari PDI Perjuangan, tentu Jokowi perlu partai politik. Seperti halnya ketika Megawati telah selesai, SBY telah selesai, itu mereka punya kendaraan politik, yaitu PDI Perjuangan dan Demokrat. Nah, ketika di masa-masa akhir kekuasaan Jokowi justru berpaling dari PDIP, tentu dia butuh kendaraan politik yang lain. Nah, kalau kita bicara partai politik ya, ketua umum partai politik, tentu nama Jokowi sendiri sudah beredar ya di pertemuan Golkar kemarin ya. Nah, tapi kemudian bagaimana elit Golkar sendiri bersedia untuk menerima Jokowi? Karena kan untuk menjadi ketum dari Golkar sendiri butuh berbagai persyaratan, meskipun nanti persyaratan sendiri bisa saja berubah ya, amat dinamis misalnya. Oke, kemudian kalaupun nanti ingin berperan lebih, tentu dia harus berperan, harus memiliki kendaraan politik, yaitu punya partai politik. Nah, persoalannya kan memang tidak ada partai politik atau belum ada partai politik yang dipegang oleh Jokowi sekarang.